Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yaitu psikologi kognitif. Nama saya Muhammad Munif Mahardika dengan NIM 06035230050. Psikologi kognitif adalah ilmu pengetahuan yang secara perspektif menghususkan diri pada lingkup perspektif pemikiran ingatan manusia. Psikologi ini menggambarkan bahwa manusia adalah proses maklumat yang secara aktif seperti menyerupai metafora dunia komputer. Psikologi kognitif adalah ilmu psikologi yang mempelajari bagaimana arus informasi yang ditangkap oleh indera seseorang kemudian diproses dalam jiwa orang tersebut sebelum diendapkan dalam kesadaran atau diwujudkan dalam bentuk tingkah laku. Dan pada dasarnya psikologi kognitif merupakan hal-hal yang berhubungan dengan sikap, ide, harapan, dan sebagainya. Peran psikologi kognitif berperan penting karena kognisi merupakan proses mental atau pikiran yang memiliki peran penting dan mendasar untuk studi-studi psikologi manusia. Psikologi kognitif memiliki pandangan yang berpengaruh besar dan berperan penting bagi bidang-bidang ilmu psikologi lainnya. Misalnya saja, psikologi kognitif umum digunakan dalam psikologi konseling, psikologi konsumen, dan lainnya. Psikologi kognitif juga berperan penting karena melalui konsep-konsep kognisi seseorang bisa mengelola informasi secara efisien dan terorganisir dengan baik. Hal ini dirasa sangat krusial mengingat pada masa sekarang ini sistem informasi sangat canggih dan perkembangannya meluas serta susah untuk dikendalikan. Edward C. Stallman adalah seorang psikolog Amerika yang dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam perkembangan psikologi kognitif. Dia lahir di Newton, Amerika Serikat, dan menghabiskan sebagian besar karirnya di University of California, Berkeley. Stallman memperoleh gelar doktor dalam bidang psikologi dari Universitas Harvard pada tahun 1915. Edward C. Stallman memainkan peran kunci dalam mengubah arah psikologi dari behaviorisme menuju psikologi kognitif. Pemikiran Stallman. Beberapa pemikiran dan konsep utama yang dia kembangkan dalam psikologi kognitif adalah: pertama, cognitive maps. Stallman memperkenalkan konsep peta kognitif yang menggambarkan cara makhluk hidup, termasuk manusia, menyimpan informasi tentang lingkungan mereka dan menggunakan peta kognitif ini untuk memandu perilaku. Ini adalah ide sentral. Kedua, teori Stallman tentang tujuan dan harapan. Dia menekankan pentingnya tujuan dan harapan dalam perilaku. Menurutnya, manusia memiliki harapan tentang hasil dari tindakan mereka dan harapan-harapan ini mempengaruhi perilaku mereka. Pemikiran Stallman yang ketiga, belajar laten. Stallman memperkenalkan konsep belajar laten yang menyiratkan bahwa sebagian besar pembelajaran tidak selalu terlihat secara langsung dalam perilaku yang terlihat. Subjek dapat mengumpulkan pengalaman mereka dan teori Stallman yang selanjutnya adalah teori isi. Dia mengusulkan teori isi yang menyatakan bahwa orang belajar bukan hanya melalui asosiasi stimulus respons, tetapi juga dengan memperoleh pemahaman tentang situasi dan konteks. Teori yang terakhir adalah manusia sebagai ilmuwan. Stallman menganggap manusia sebagai ilmuwan yang bertindak, yang selalu mencari informasi dan menguji hipotesis dalam pengambilan keputusan. Pemikiran Stallman memainkan peran penting dalam perkembangan psikologi kognitif dan membantu memahami bagaimana proses kognitif dan pemikiran berperan dalam perilaku manusia. Jean Piaget lahir pada tahun 1896. Kemudian meraih gelar doktor dalam bidang zoologi pada usia 22 tahun. Piaget mengawali karir yang berpusat pada pernyataan tentang bagaimana manusia belajar. Ia menganggap dirinya sebagai seorang filsuf yang dipenuhi pemikiran tentang pembelajaran, sebagaimana ditunjukkan dengan jelas dalam karyanya di kemudian hari tentang epistemologi dan logika. Metode penelitiannya tidak ortodoks bila dibandingkan dengan standar empirisme kontemporer. Pandangan Piaget
Piaget berpendapat bahwa pendidikan dan pengajaran tidak perlu bersifat manipulatif, tetapi lebih memberikan peluang kepada anak untuk mencipta dan menemu. Pandangan Piaget tentang perkembangan kognitif mengemukakan 4 periode perkembangan. Tahapan pertama yaitu sensori motor itu terjadi pada usia 0-2 tahun. Pada tahapan ini, bayi dan anak balita mengenal dunia melalui indera dan tindakan fisik. Lalu tahapan kedua, yaitu praoperasional, terjadi pada usia 2-7 tahun. Pada tahapan ini, anak-anak mulai menggunakan bahasa dan simbol, tetapi pemikiran mereka masih sangat egosentris. Tahap ketiga yaitu konkret operasional terjadi pada usia 7-11 tahun. Pada tahapan ini, anak-anak mulai mengembangkan kemampuan untuk berpikir secara logis tentang objek konkret dalam dunia nyata. Pada tahap keempat yaitu operasional formal dari usia 12-12 tahun ke atas, ini adalah tahapan perkembangan tertinggi menurut Piaget. Remaja dan orang dewasa dapat berpikir secara abstrak dan memahami konsep-konsep seperti hipotesis, moralitas, dan filosofi. Lev Vygotsky lahir pada 17 November 1896 di Orsa, Belarus, wilayah barat Kekaisaran Rusia. Setelah mengajar selama 7 tahun di Gomel, dia menjadi kepala laboratorium psikologi di Institut Pelatihan Guru sambil mengejar gelar doktor. Pada tahun 1924, Vygotsky mempresentasikan karyanya tentang metodologi penelitian refleksi dan psikologis di Kongres Psikoneurologis Rusia yang mengesankan banyak orang dan membawanya ke Institute of Experimental Psychology di Moskow. Setelah memperoleh gelar doktor pada tahun 1925 dengan tesis The Psychology of Art, ia melakukan penelitian selama sekitar 10 tahun di institut tersebut sebelum meninggal karena tuberkulosis pada 11 Juni 1934. Pemikiran Vygotsky. Vygotsky percaya akan hubungan dinamis antara manusia dengan lingkungannya. Ia berteori bahwa lingkungan masyarakat dapat berdampak pada seseorang dan seseorang dapat berdampak pada masyarakat. Vygotsky mengklaim interaksi seperti ini memungkinkan anak-anak untuk belajar perlahan dan terus-menerus dari orang-orang di lingkungannya yang lebih berpengalaman. Namun, karena setiap anak hidup dalam budaya yang berbeda, ia percaya proses pembelajaran dapat bervariasi. Menurut Vygotsky, bahasa dan kemampuan berpikir adalah proses yang terpisah ketika anak-anak dapat meniru tindakan orang dewasa di sekitar mereka. Teori-teori Vygotsky terbentuk dari 3 konsep utama, yaitu yang satu, intelektual berkembang seiring anak menghadapi ide-ide atau pengalaman baru. Yang kedua, intelektual juga berkembang lewat interaksi dengan orang lain. Dan yang ketiga, guru adalah mediator dalam pembelajaran anak. Karya dan pencapaian Lev Vygotsky. Karya, penghargaan, dan pencapaian Lev Vygotsky sudah sangat banyak, mulai dari teori Vygotsky yang membawa banyak manfaat, khususnya di dunia pendidikan dan psikologi anak. Teori Vygotsky juga digunakan pendidik untuk mempromosikan pertumbuhan intelektual dengan berjalan di sekitar kelas dan memberikan bimbingan saat pelajar bekerja. Selain itu, khususnya dalam bidang perkembangan anak, pendidikan perkembangan bahasa, dan kognisi, Vygotsky menulis banyak karya tulis seperti makalah, jurnal, esai, dan buku tentang hasil penelitiannya. Aaron T. Beck lahir pada tanggal 18 Juli 1921 di Providence, Rhode Island. Aaron T. Beck adalah seorang psikiater Amerika yang menganalisis bagaimana proses berpikir seseorang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ia merasa pemikiran-pemikiran ini, yang juga dikenal sebagai kognisi, pada tahun 1942, Beck lulus dengan gelar sarjana dari Brown University. Dan pada tahun 1946, ia lulus dari Yale Medical School di bidang psikiatri. Pemikiran Beck. Menurut Beck, proses berpikir menjadi salah satu faktor penyebab depresi. Hal ini karena banyak sekali ditemukan seseorang yang mengalami depresi memiliki penyimpangan dalam menginterpretasi sesuatu secara negatif. Pemikiran negatif ini dapat terjadi pada masa kanak-kanak dan remaja. Pada saat itulah seseorang mulai mengembangkan pikiran negatif dari peristiwa yang ia alami.
Peristiwa seperti ini penolakan sosial dari teman sebaya dan orang tua, mendapatkan kritikan dari guru, dan peristiwa penolakan lainnya yang sering terjadi dapat memicu terjadinya depresi. Pemikiran negatif dan kesalahan menafsirkan situasi akan membentuk negatif triad. Menurut Beck, negatif triad adalah pandangan yang sangat negatif terhadap diri sendiri, dunia, dan masa depan. Karya dan pencapaian Aaron T. Beck. Beck telah menerbitkan lebih dari 600 makalah profesional dan 24 buku selama karirnya. Beck juga menerima banyak penghargaan atas karyanya, termasuk 5 gelar kehormatan, penghargaan Leinhardt dari Institut Kedokteran, dan penghargaan Kesehatan Komunitas Kennedy. Beck dikenal luas sebagai bapak terapi kognitif. Psikolog Amerika menobatkannya sebagai salah satu dari 5 psikolog paling berpengaruh sepanjang masa. Ia juga disebut sebagai salah satu orang paling berpengaruh dalam kesehatan mental dan salah satu dari 10 orang paling berpengaruh dalam menentukan arah psikiatri di Amerika. Albert Ellis adalah psikolog dan psikoterapis Amerika yang mendirikan terapi perilaku emotif rasional. Beliau meraih gelar MA dan PhD di bidang psikolog klinis dari Universitas Columbia dan disertifikasi oleh American Board of Professional Psychology. Dia juga mendirikan dan menjadi presiden Institut Albert Ellis yang berbasis di kota New York. Ia umumnya dianggap sebagai salah satu pencetus perubahan paradigma revolusioner kognitif dalam psikoterapi dan pendukung awal serta pengembang terapi perilaku kognitif. Menurut Albert Ellis, manusia pada dasarnya adalah unik yang memiliki kecenderungan untuk berpikir rasional dan irasional. Ketika berpikir dan bertingkah laku rasional, manusia akan efektif, bahagia, dan kompeten. Ketika berpikir dan bertingkah laku irasional, individu itu menjadi tidak efektif. Karya Albert Ellis benar-benar merupakan bagian dari revolusi kognitif dan dia membantu menemukan dan memelopori terapi perilaku kognitif. Dia sering digambarkan sebagai salah satu pemikir paling termuka dalam sejarah psikologi. Ellis juga menulis lebih dari 80 buku, banyak diantaranya menjadi buku terlaris. Tentang pengaruhnya di bidang psikoterapi, Psikologi Today menyatakan bahwa tidak ada individu yang bahkan Freud sendiri memiliki dampak yang lebih besar pada psikoterapi modern. Elizabeth Loftus adalah seorang psikolog kognitif dan pakar memori manusia dari Amerika Serikat. Dia telah melakukan penelitian tentang kelenturan memori manusia. Loftus terkenal karena karyanya yang luar biasa tentang efek informasi yang salah dan ingatan saksi mata, dan penciptaan dan sifat ingatan palsu, termasuk ingatan yang pulih dari pelecehan seksual masa kecil. Selain pekerjaannya di laboratorium, Loftus telah terlibat dalam penerapan penelitiannya ke pengaturan hukum. Selain karya ilmiahnya, Loftus telah memberikan kesaksian ahli atau konsultasi untuk pengacara di lebih dari 300 kasus pengadilan, termasuk tim hukum Ghislaine Maxwell, Harvey Weinstein, Ted Bundy, O.J. Simpson, Angelo Buono, dan Robert Durst. Ia juga telah menulis banyak buku, termasuk The Myth of Repressed Memory, False Memories, and Allegations of Sexual Abuse, dan Witness for the Defense.